Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan Ibu selalu mendoakan kalian tetap sehat, semangat dalam menjalankan segala aktivitas yang kalian hadapi. Semoga kalau dengan ikhlas mudah-mudahan dijadikan sebagai amal kebaikan buat kita semua. Oke, baiklah anak-anakku sekalian yang tetap belajar dari rumah, tidak perlu langsung tatap muka dengan Bapak dan Ibu guru di kelas atau sekolah, tidak dijadikan sebagai sebuah alasan untuk bermalas-malasan karena tidak pergi ke sekolah. Nah, baiklah, dalam pembelajaran IPS kali ini, lanjutan pertemuan yang minggu kemarin yaitu tentang mengenal negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, dalam hal ini bab 1 masih menjelaskan tentang interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Nah, akan tetapi lanjutannya pada bab kali ini yaitu bagaimana pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Nah, di sini yang berhubungan dengan kegiatan kehidupan ekonomi di sini sangat erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran yang kalian capai dalam pembelajaran kali ini adalah menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, dalam kehidupan ruang, interaksi antar kawasan negara-negara di ASEAN yaitu berhubungan dengan yang namanya AFTA. Siapa yang sudah tahu apa itu AFTA? Nah, AFTA di sini sangat meluas sekali jangkauannya, maksudnya tidak hanya dalam satu negara saja. Adapun AFTA yaitu Ibu akan menjelaskan sekilas saja, nanti lebih lanjutnya kalian boleh mencari artikel-artikel dari beberapa sumber. AFTA itu Organisasi Perdagangan Bebas di kawasan Asia Tenggara, di mana negara yang menjadi anggota AFTA pada awalnya berjumlah 6, terdiri dari Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Tapi yang keempat negaranya menyusul seiring dengan perkembangan dan bergabungnya negara-negara berikut. Nah, dalam hal kegiatan yang dilakukan untuk menunjang berbagai macam kehidupan untuk masing-masing negara, yaitu kita kenal yang pertama kegiatan produksi. Kegiatan produksi di sini bisa menggambarkan bagaimana proses terciptanya sebuah barang atau output yang dihasilkan pada suatu kegiatan. Nah, sebagai contoh kita lihat mungkin dengan seiring perkembangan yang sudah teknologi canggih, contoh misalnya negara Singapura dengan memproduksi berbagai macam elektronik, hasil industri yang lainnya, di mana hasil produksi tersebut bisa langsung dipasarkan. Nah, jangan jauh-jauh, di Indonesia pun sudah banyak seperti kegiatan ekonomi yang berada di kawasan pabrik tekstil, pabrik buku, pabrik-pabrik yang lainnya yang bisa menciptakan sebuah produk. Nah, tentunya di sini produk di sini tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri, tapi negara lain bisa langsung menghubungi ke bagian ataupun ke pabrik-pabrik tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di mana kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Nah, kerjasama ASEAN tersebut menjadikan sebuah proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya.
barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan masyarakat atau konsumen melalui distributor. Nah, jadi dalam hal ini kegiatan yang kedua adalah kegiatan distribusi. Perkembangan teknologi transportasi sangatlah mendukung ataupun dalam arti dapat lebih memperpendek jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang atau jasa sehingga dengan mudahnya sampai ke tangan konsumen. Nah, misalnya adanya alat angkut ataupun jenis transportasi di lautan misalnya ya, kemudian lagi angkut barang melalui pesawat. Tentunya di sini khusus untuk pengangkut barang atau jasa ya. Kemudian lagi kemudahan distribusi ini sangatlah menguntungkan bagi siapa? Bagi pelaku kegiatan ekonomi yang memungkinkan mereka mendapat apa? Mendapat keuntungan yang lebih besar ya. Kemudian lagi dalam hal ini kegiatan distribusi pun dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor yang melibatkan dua negara atau bahkan lebih. Nah, jadi ini dengan melalui pergerakan barang atau jasa antar negara. Nah, oleh karena itu kegiatan ekspor dan impor menunjukkan adanya interaksi antar ruang negara yang satu dengan negara yang lainnya. Nah, kegiatan produksi dan distribusi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Nah, di sini mungkin contoh masyarakat Indonesia pada saat ini sudah mulai membuka wawasannya dalam arti di sini berpihak sebagai konsumen. Nah, paling banyak mungkinnya negara Indonesia, kalian bisa melihat, memperhatikan ternyata banyak konsumen yang pergi belanja ke luar negeri ataupun berburu barang-barang yang tidak ada di Indonesia. Nah, dalam hal ini kegiatan contoh misalnya kegiatan produksi yang menghasilkan elektronik, karena kita belum mampu untuk menciptakan, mendesain sebuah produk. Yang ketiga tadi yaitu kegiatan konsumsi, yaitu yang dilakukan oleh para konsumen yang berburu barang di mana tujuannya untuk lebih terpenuhi kegiatan ataupun lebih terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, kita kembali lagi ke AFTA yang tadi. Di mana AFTA itu tadi apa? Sebuah organisasi perdagangan bebas di mana? Di kawasan Asia Tenggara. Oke, ada prinsip utama dalam hal kegiatan AFTA ataupun organisasi AFTA. Yang pertama di sini prinsipnya meringankan tarif di antara bea masuk untuk barang-barang impor. Perlu kalian ketahui bahwa kegiatan impor yaitu kegiatan kegiatan mendatangkan barang atau jasa, kegiatan membeli, kegiatan lagi untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Kemudian lagi yang kedua, berlakunya perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Yang ketiga, kerjasama dalam memerangi korupsi antar negara ASEAN. Yang keempat, kebebasan setiap negara anggota untuk menetapkan tarif dan bea masuk. Nah, jadi di dalam hal ini kegiatan tersebut tidak ada yang gratis. Jadi harus ada tarif, tetapi tarifnya bisa diminimalisir. Oke, tentang kegiatan kehidupan ekonomi ataupun pengaruh perubahan ruang
terhadap kegiatan ekonomi di wilayah kawasan Asia Tenggara, mungkin Ibu hanya cukup selintas saja. Nanti kalian boleh secara jelasnya bisa mengilustrasikan salah satu negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang dimana tingkat pendapatannya lebih tinggi dibanding dengan negara-negara lainnya. Nah, di sini mungkin Ibu akan lebih lebih dipersempit, yaitu berhubungan dengan instansi negara yang sangat maju di wilayah kawasan ASEAN, yaitu negara Singapura. Kalian tahu mungkin sama Singapura, kalau lihat di peta itu hanya sebuah wilayah yang sangat sempit. Tetapi dengan kondisi seperti itu, bila dilihat dari segi geografisnya, negara negara Singapura tersebut sangatlah patut acungi jempol. Yang pertama, bagaimana perekonomiannya? Yang kedua, bagaimana penerapan sistem pajaknya? Yang ketiga, seperti apa kondisi negara Singapura? Apakah tingkat korupsinya lebih tinggi ataupun rendah? Nah, yang terakhir, bagaimana pendapatan per kapitanya bagi masyarakat yang ada di negara Singapura? Nah, ini untuk sebagai jadikan tugas untuk kalian. Dari hasil menyimak materi singkat tadi, kalian boleh mengilustrasikan dengan jelas 4 aspek tadi. Ya, ulang lagi, tentang perekonomiannya, tentang sistem penerapan pajaknya, tentang kondisi apakah itu korupsi di sana lebih tinggi atau rendah, dan yang terakhir bagaimana pendapatan per kapitanya. Nah, di sini Ibu akan sedikit meringkas ya tentang pembelajaran kali ini. Jadi kalian harus lebih memahami lagi dan dapat menganalisis bagaimana ataupun sejauh mana pengaruh perubahan ruang terhadap kegiatan ekonomi ya. Jadi dalam hal ini tadi tentang Singapura. Singapura itu adalah negara yang mengutamakan sektor perdagangan dan sangat bergantung pada kegiatan ekspor dan impor. Nah ya, oke, mungkin cukup sampai sini saja. Mudah-mudahan kalian tidak cukup puas karena ingin selalu mencari informasi-informasi dan yang lainnya.